Oke guys, nah ini hari udah malam nih. Kita mau siap-siap buat suntikan yang kedua ya. Jadi tadi tuh kita nyuntik jam 10, interval waktu 10 sampai 12 jam ya. Kira-kira jam seginilah kita buat suntik yang kedua. Yuk kita lihat perkembangannya seperti apa setelah disuntik pertama. Mudah-mudahan sih ngembang ya. Nanti baru kita nyuntik kedua. Oke, yuk. Halo. Nah, ini lagi siap-siap lagi nih. Ngecek lauk nahalanya, Kang. Yuk kita lihat ikannya dulu nih. Kang Yadi lagi persiapan. Nih kita cek ikannya ya. Nih bro, ini kelihatan banget udah mulai ngembang nih. Ini kelihatan nih parah banget nih ngembangnya ya. Jadi nanti pas, nah yang ini bro kelihatan banget. Nih. Ah ya. Nah, itu setelah disuntik pertama kelihatan gemuk banget. Oke lah, langsung aja kita progres ya. Kita hajar suntik yang kedua nih. Habis itu langsung kita gabungin semua. Sip. Dua deh. Oke gengs, ikan sudah terkumpul semua dan sekarang tiba waktunya untuk penyuntikan yang kedua ya. Sedikit kita ulas tentang Opaprim ini ya. Jadi Opaprim ini merek dagang ya. Di sini banyak hormon sejenisnya seperti Spomprim, Ovagold, Opaspec dan macam-macam yang lainnya ya. Tapi yang kita penasaran ini kandungan Opaprim itu sendiri ya. Sedikit kita bahas tentang kandungan Opaprim. Oke. Nah, gengs, kandungan Opaprim ini mengandung gonadotropin releasing hormone atau GnRH, analog dan hormon gonadotropin seperti luteinizing hormone LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. GnRH analog membantu memicu produksi LH dan FSH oleh hipotalamus dan kelenjar pituitari ya. Sementara LH dan FSH ini membantu memastikan perkembangan dan maturasi folikel ovari atau testis yang mengandung gamet. Ini membantu memastikan bahwa ovulasi spermatogonosis terjadi dengan baik dan memfasilitasi produksi gamet berkualitas tinggi. Nah, itu saja yang jadi penasaran, ini hormon FSH-nya nih, gengs. Sebentar kita bahas ya. Oke, gengs, kita lanjut ke pembahasan follicle stimulating hormone atau FSH ya. Jadi FSH ini memainkan peran penting dalam reproduksi ikan. FSH ini mengatur produksi sel telur dan sperma, gengs, dan memastikan perkembangan maturasi folikel ovari dan testis mengandung gamet. Oke, jadi FSH ini perannya sangat vital sekali, gengs, dalam penyuntikan. Intinya, gengs, daripada ngejelimet ya, pokoknya penyuntikan hormon ini membantu perkembangan sel telur dan sperma ya. Jadi setelah sel telur dan sperma berkembang dengan baik, itu akan terjadi ovulasi atau ikan memijah ya. Nggak ribet-ribet,
Pokoknya seperti itu aja penjelasannya. Dan satu lagi gengs, ini karena ini ikan semi alami ya, jadi setelah penyuntikan hormon ini ikan langsung kita taruh di akuarium pemijahan dan dibiarkan ikan memijah sendiri gengs. Tidak seperti yang pemijahannya secara buatan, jadi ada proses strippingnya gengs, kita bantu diurut ya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat ikannya memijah. Oke. Nah, gengs, ini proses penyuntikan yang kedua sudah selesai ya. Jadi dari sini kita langsung masukin ikannya ke akuarium pemijahan ya. Bobotnya udah parah. Nanti kita lihat di akuarium pemijahannya seperti apa. Oke, cukup. Yuk, ayo ikut ibu. Nah, ini akuariumnya sudah disiapkan biar dia bisa memijah, bro. Oke, Kak. Jadi nggak tahu nih kalau misalnya malam kita bisa lihat posisi dia lagi memijah, itu lebih keren lagi, bro. Cuman nggak tahu ini ikan bisa dengan kondisi pencahayaan seperti ini apa dia maunya gelap ya. Nanti kita lihatlah proses mijahnya maunya gelap apa mau terang ya. Kalau misalnya maunya gelap, mungkin kita curi-curi aja lah ininya ya, gambarnya biar dia nggak kaget juga, bro. Sip. Oke gengs, ini dia penampakan akuarium pemijahannya ya. Jadi kita pasang breeding trap di bawahnya nih. Fungsi breeding trap ini biar kalau telur sudah keluar tidak dimakan lagi sama indukan gengs, dan tidak terganggu oleh indukan ya. Breeding trap ini kita gunakan kawat buat ayak pasir gengs. Jadi sedikit rada di atas itu kira-kira 5 cm lah dari situ, karena dikhawatirkan kalau terlalu rendah ini si ikan baby dolphin masih bisa sedot telurnya gengs. Nah, jadi setelah dipasang breeding trap lalu ikan dimasukkan ke situ, kita tunggu ini ya ikannya memijah. Keren. Boleh ya. Cakep. Nah, gengs, ini dia penampakan telur baby dolphinnya ya. Setelah tadi ikan memijah, ikan kejar-kejaran gengs. Di situ baru ikan buang telurnya gengs. Jadi telur baby dolphin ini semi adhesif ya. Semi adhesif ini telur tidak terlalu merekat gengs. Jadi banyak bertebaran di dasar akuarium nih gengs. Telurnya putih bening ya. Jadi nanti setelah ini kita adakan proses penyortiran telur nih gengs, biar telur yang busuk tidak menyebar ke telur yang bagus gengs. Oke gengs, aduh alhamdulillah banget ya, akhirnya penantian kita berakhir dengan sempurna guys. Tapi ini terus terang sih rada
molor juga waktunya ya. Kalau dilihat kemarin setelah suntik pertama pagi-pagi jam 9, suntik kedua jam 9 malam, itu interval 12 jam. Harusnya sih perkiraan 8 sampai 10 jam itu sudah bisa memijah ikan, udah bisa nelor lah. Tapi nggak tahu kenapa ini sampai jam 4, gengs. Jam 4. Jadi nggak 10 jam, bisa 12 jam bahkan lebih ya. Kalau melihat ini kondisi jam 4 aja masih terus kerangsang buat memijah. Nggak tahu faktor apa, mungkin tadi ada beberapa kesalahan lah. Jadi dari setelah suntik kedua itu kita nggak pasang tali rapianya, geng. Mungkin itu sebagai trigger juga, pemicu buat rangsangan buat dia buat memijah. Nah pas tadi pagi setelah saya mau pulang ternyata belum keluar telur, akhirnya saya ganti air setengahnya di sirkulasi. Ya alhamdulillah lah, progresnya kelihatan dan sekarang mulai telur, guys. Jadi mungkin nih lihat, ini lagi mijah ya. Jadi mungkin setelah ini sih saya langsung pulang, gengs. Ini dari kemarin malam kita begadang terus nungguin ikan mijah, ternyata waktunya nggak sinkron sama yang kita perkirakan. Jadi tugas terakhir saya kasih ke Kak Ngadi. Jadi setelah nanti beres ini memijah, telur keluar semua, dia pindahin lagi indukannya ke tempat awal, ke akuarium pemeliharaan, dan telurnya nanti dia treatment pakai MB mungkin ya, kasih MB. Ya sekarang kita sebelum kurang ganti air lagi nih biar dia kerangsang lagi buat nelor, gengs. Nah kita sirkulasi jadi flow ya, ada air masuk, ada air keluar. Lihatin di sini. Oke, gengs, jangan lupa pantengin terus channel Air Aquarium. Kedepan kita akan lebih explore lagi tentang ikan suntik ini ya. Jadi di Bermuda ini masih banyak PR-nya, gengs. Ada Lepidopterus, Palmas dalhesi, Mascarabam, terus Denisoni, Stenopoma, pokoknya banyak banget yang bisa kita bikin konten dan kasih edukasi ke kalian semua, gengs. Ya. Jangan lupa pantengin terus channel Air Aquarium. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hatur nuhun.